Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli dalam pembelajaran matematika bilangan pecahan yang dulunya pernah anak-anak pelajari di kelas sebelumnya. Kali ini kita akan mengulas kembali tentang bilangan pecahan. Kita ingat kembali, bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Dan macam-macam bilangan pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengubah pecahan itu menjadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi persen, persen menjadi desimal, dan sebaliknya. Baik, langsung saja kita pelajari satu persatu. Mengubah pecahan. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Seperti ini, 2/5, ya, 2/5 sama dengan berapakah pecahan desimalnya. Nah, ini kita lihat dulu untuk penyebutnya. Di sini angka 5. Nah, angka 5 ini bisa dijadikan per 10 atau tidak. Ya, ini bisa dijadikan per 10. Nah, ini maka 5 menjadi 10. Ini dikalikan 2, maka di atas juga dikalikan 2, sehingga hasilnya 4/10. Nah, bilangan pecahan ditulis dalam bentuk koma, maka ini 4 dipindahkan ke sini, kemudian ini 0. Jadi kalau per 10 itu di belakang koma ada satu angka, sehingga 2/5 sama dengan 0,4. Seperti ini untuk pecahan desimal. Nah, bilangan pecahan desimal itu pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ini bagaimana cara kita untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita lihat di sini pakai pen yang ini. Ya, di sini 3/4. Kita tuliskan dulu 3/4. Nah, kita lihat dulu apakah 4 ini bisa jadikan per 100. Nah, bisa ya. Nah, sama dengan ini per 100. Per 100. Nah, sekarang 4 menjadi 100 itu dikalikan 25, ya, dikalikan dengan 25. Maka yang di atas ini juga dikalikan dengan 25. Nah, maka di sini hasilnya adalah 75. Sehingga ini 75 per 100. Nah, kalau per 100 itu artinya di belakang koma ada dua angka, sehingga penulisan bentuk desimalnya adalah 0,75. 0,75. Jadi 3/4 itu pecahan biasanya adalah 0,75. Kita hapus dulu. Nah, sebelum kita hapus, udah paham ya? Maaf, ini tulisan Pak Guru agak jelek kalau nulis langsung di komputer seperti ini, ya. Kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Kita kembalikan untuk ininya, ya. Kita kembalikan dulu. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk yang berikutnya
Sekarang yang 3/8. Bagaimana pecahan 3/8? Kita tuliskan dulu di sini 3/8. 3/8. Kita lihat apakah 8 bisa jadikan per 10? Ternyata tidak bisa. Apakah 8 bisa jadikan per 100? Itu bisa, artinya kan dikalikan 12,5. Tapi kali ini kita jadikan saja per 1000. Ya, 8 itu bisa jadi per 1000. Berarti ini 1000. Nah, tulisannya agak jelek. Nah, 8 jadi 1000. Ini dikalikan dengan 125. Dikalikan dengan 125. Maka yang di atas sama juga dikalikan dengan 125. 3 kali 125 ini 375. Nah, maka pecahan desimalnya adalah karena di sini per 1000, maka ini menjadi 3 angka di belakang koma. Tuliskan dulu 3, 7, 5. Nah, 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Di sini tambahin 0, koma. Jadi 3/8 itu 0,375. Kita hapus dulu. Hapus dulu. Hapus dulu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah seperti ini kalau ditulis langsung. Soal yang berikutnya, nah pecahan biasa masih pecahan biasa menjadi desimal. Saya berikan contoh lagi, misalnya. Nah, bagaimanakah jika pecahannya ini tidak bisa dijadikan per 10, per 100, per 1000, seperti contoh ini 2/3. Nah, 3 ini tidak bisa jadikan per 10, per 100, per 1000. Lah, caranya dengan pembagian. Kita lihat dulu caranya dengan pembagian. Nah, kita tulis dulu di sini 2/3. Nah, ini tidak bisa jadikan per 10, per 100, per 1000 nggak bisa. Nah, tapi caranya dengan pembagian seperti biasa. Nah, pembagian ini 2, di sini 3. Nah, 2 dibagi 3 tidak bisa. Kemudian di sini nambah 0, di sini nambah 0, nah, sekarang kita lihat 20 dibagi 3, ini yang mendekati adalah 6, maka ini 18. Karena 6 kali 3. Kemudian dikurangi, ini masih 2, tambahkan 0, 20 bagi 3, ini 6. Nah, ini lanjutkan kembali di sini 18 dikurangi ini 2. Nah, begitu seterusnya. Lah karena ini nanti hasilnya di sini 0,66666 dan seterusnya, maka diambil yang diminta dalam soal. Ini kita ambil saja 2 angka di belakang koma. Ini jadi 2/3 ini sama dengan bisa 0,666. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi ketika tidak bisa jadikan dengan per 10, per 100, per 1000, maka kita cari dengan pembagian seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita berikan contoh lagi, tapi kita hapus dulu. Kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu satu persatu untuk membersihkan papan ininya, tulisnya. Kemudian yang berikutnya
Kita cari pennya dulu. Yang berikutnya adalah kita contohkan yang 2/5 atau pecahan campuran menjadi pecahan desimal. 2/5. Ini pecahan campuran. Nah, bagaimana menjadikan pecahan desimal? Maka ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Karena di sini penyebutnya 5, kita tuliskan dulu penyebutnya sama dengan 5. Kemudian untuk mencari pembilangnya ini 2 dikalikan dengan 5. Ini dikalikan. 2 dikalikan 5 adalah 10. Kemudian baru di sini ditambahkan. Jadi 2 dikali 5 ditambah 2. Jadi 2 kali 5 itu 10 ditambah 2 ini sama dengan 12. Nah, 12. Sekarang pecahan biasanya menjadi 12. Kita tuliskan lagi di sini lanjutnya 12/5. 12/5. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 5, maka bisa dijadikan per 10. Nah, ini per 10. Nah, 5 menjadi 10 itu pasti dikalikan 2. Maka yang di atas di sini juga dikalikan dengan 2. Sehingga 12 kali 2 itu sama dengan 24. Nah, kalau di sini angka yang di sini ini lebih dari satu angka, maka ini tulis saja dulu seperti ini 24. Nah, ini berapa per berapa ini? Ini per 10, maka ini satu angka di belakang koma, maka tinggal kasih komanya di sini. Sehingga 2/5 itu pecahan desimalnya adalah 2,4. Nah, begitu seterusnya. Jadi silahkan dilihat dulu penyebutnya apakah bisa dijadikan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang pecahan campuran caranya seperti ini, jadikan dulu pecahan biasanya, kemudian baru diubah ke pecahan desimal. Caranya seperti itu. Kemudian kita langkah berikutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini 0,8. 0,8 ini kita lihat satu angka di belakang koma, artinya per 10. Sehingga ini menjadi 8/10. 8/10 ini disederhanakan. Jadi untuk menjadi pecahan biasa itu dicari sampai paling bentuk sederhana. Ini sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Sehingga menjadi 0,8 itu pecahan biasanya adalah 4/5. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana dengan 1,2. Nah, 1,2 kita tuliskan di sini 1,2. Nah, 1,2 ini artinya satu angka belakang koma ini berarti pecahan biasanya adalah per 10. Jadi 12 per 10. 12 per 10. Nah, ini kita lihat sama dengan, nah ini karena pembilangnya ini lebih besar dari penyebut, maka ini masih bisa disederhanakan. Ini kita sama-sama bagi 2. 12 bagi 2 itu adalah 6. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, ini masih sama juga. Ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita sederhanakan kembali. 6 dibagi 5 itu yang mendekati adalah 1. Masih sisa berapa? Masih sisa 1/5. Jadi pecahan biasanya adalah 6/5 atau yang paling sederhana adalah 1/5. Seperti itu.
Kemudian yang berikutnya kita beri contoh lagi, yang ini misalnya 2,45 ya, 2,45. Nah, ini kita lihat dulu di belakang koma. Di belakang koma ada dua angka, ini artinya per 100. Nah, per 100. Kita lihat per 100. Nah, kita tulis di sini. 245. 245. Nah, kita sederhanakan. Nah, ini kita sederhanakan. 245 per 100 ini yang mendekati adalah 245, sisanya 45 per 100. Nah, kemudian kita lihat apakah pecahannya ini masih bisa disederhanakan. Kalau bisa ya kita sederhanakan sampai paling sederhana sehingga menjadi, kita tuliskan di sini 2. Lah, ini 45 per 100 ini kita sederhanakan, kita sama-sama dibagi dengan angka 5. Jadi untuk membaginya ini kita cari dengan FPB-nya. Jadi ini sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5 itu adalah 9. Kemudian 100 bagi 5 adalah 20. Jadi 2,45 ini pecahan biasanya adalah 29 per 20. Ini pecahan berarti ini jadikan bentuk yang paling sederhana sekali. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi yang berikutnya misalnya yang ini 0, maaf kita hapus dulu saja ya, ini nanti nggak cukup. Kita hapus dulu papannya, tidak cukup. Saya berikan contoh satu lagi. Kita berikan contoh satu lagi, kita hapus dulu. Kita cari pennya dulu ya. 0,275. Nah, ini di belakang koma ada 3 angka, ini artinya per 1000. Nah, per 1000 kita buat per 1000. Nah, per 1000. Per 1000. Ini 275. Nah, kita lihat di sini. Ini 275 per 1000. Nah, maka carilah bentuk yang paling sederhana. Nah, ini sama-sama dibagi 25. Nah, sama-sama dibagi 25. Sama dibagi dengan 25. Jadi pembaginya ini adalah dengan FPB-nya dulu, kalian sudah belajar tentang FPB. Nah, ini sama dengan 275 dibagi 25 itu sama dengan 11 ya. 11. Kemudian 1000 dibagi 25 itu sama dengan 40. Nah, sehingga 0,275 maka pecahan biasanya adalah 11 per 40. Nah, ini silahkan dipelajari atau dicari sendiri. Tadi sudah saya beri contohnya. Kemudian yang berikutnya, untuk hal berikutnya, pecahan biasa menjadi persen. Ya, pecahan biasa menjadi persen. Misalnya ini. Nah, 2/5. Nah, ingat dulu, persen itu per 100. Ya, persen itu per 100 ya. Persen itu per
per 100. Nah, persen artinya per 100 atau lambangnya seperti ini. Nah, kita lihat caranya, kita beri contoh untuk soalnya. Nah, 3/4. 3/4. Nah, sekali lagi, persen itu artinya per 100, kita jadikan per 100. Per 100. Per 100. Nah, 4 menjadi 100 itu dikalikan dengan 25. Maka yang di atas juga sama, kalikan dengan 25. Kalikan dengan 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Sehingga ini sama dengan bentuk persennya adalah 75%. Ini caranya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, langsung saja dikalikan dengan 100%. 3/4. Jadi untuk menjadikan persen, cara yang kedua bisa seperti ini, langsung dikalikan dengan 100%. 100%. Nah, kita lihat. Kemudian ini kita sederhanakan ya, anak-anak biasakan ini bisa 300 dibagi 4 atau kita sederhanakan saja di sini coret. Ini sama-sama dibagi 4. Nah, 4 bagi 4 adalah 1. 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, sehingga menjadi tinggal seperti ini. Sehingga tinggal 3 dikalikan 25 adalah 75%. Nah, hasilnya antara yang atas dengan bawah sama. Jadi untuk menjadikan persen itu jadikan dulu per 100 boleh, atau langsung dikalikan dengan 100% seperti ini, kemudian disederhanakan seperti ini. Kemudian kita hapus dulu untuk soal berikutnya. Sekarang yang 3/8, bagaimana yang 3/8 jadikan persen? Kita hapus dulu. Kita hapus dulu biar longgar ini papannya. 3/8. Kita hapus dulu ya, sebentar ya. Kita hapus dulu. Sekarang kita bagaimana kalau pecahannya tidak bisa jadikan per 100. 3/8. Nah, ini 3/8. Nah, ini seperti tadi, kita lihat dulu. 8. Oh ya, maaf. 8 itu bisa jadikan per 100, tapi kalinya koma ya, ini ya. Bisa jadikan per 100. Nah, 100 lah. Ini untuk 8 menjadi 100 itu dikalikan dengan 12,5. Ya, ingat-ingat 8 jadi 100 itu dikalikan dengan 12,5. 12,5. Maka yang di atas juga sama, kalikan dengan 12,5. Maaf tulisannya jelek ini ya. Kemudian yang di atas tinggal dikalikan 3 kali 12,5. Ini 37,5. Sehingga bentuk persennya adalah 37,5%. Ya, 37,5%. Atau seperti tadi cara yang kedua, langsung dikalikan dengan 100%. 3/8. Ya, 3/8. Langsung kalikan saja dengan 100%. 3 kali 100 persen. Nah,
Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 8, ini adalah 1, ini adalah 12,5. Sehingga menjadi 3 kali 12,5 sama dengan 37,5 persen. Nah, caranya seperti itu untuk menjadikan pecahan biasa menjadi pecahan persen, menjadi persen. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya, pecahan biasa masih pecahan biasa menjadi persen. Nah, seperti ini. Tadi sudah saya beri contoh. Sekarang kita mau kasih contoh 1 kali saja. Tadi sudah pecahan biasanya di persen. Sekarang yang pecahan campuran. Pecahan campuran menjadi persen. Nah, seperti ini. Kita tuliskan 31/2. Berapakah persen ini? 31/2 titik-titik berapakah menjadi bentuk persennya? Kita lihat dulu. 31/2 kita jadikan pecahan biasa. Nah, di sini karena penyebutnya 2 kita tuliskan dulu 2. 3 kali 2 tambah 1. 3 kali 2 adalah 6 tambah 1 berarti sini 7. Nah, kemudian kita jadikan per 100 karena mau dijadikan persen. Nah, jadikan per 100. Nah, 2 menjadi 100 ini dikalikan dengan 50. Kemudian atas juga kalikan dengan 50 ya. Atas juga kalikan dengan 50. Maka ini menjadi 350/100. Ini artinya berarti bentuk persennya adalah 350%. Nah, seperti ini. Atau bisa langsung. Tadi sudah kita jadikan pecahan biasa ya, 3. 1/2 ini sama dengan 7/2. Langsung kalikan dengan 100%. Nah, ini kita sederhanakan, ini sama-sama bagi 2, ini 1, ini 50. Nah, tinggal 7 kali 50 sama dengan 350%. Nah, sama hasilnya antara yang atas dan bawah sama. Jadi caranya seperti ini. Kalau pecahan campuran jadikan dulu pecahan biasa, kemudian jadikan 100. Langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian yang kedua, jadikan pecahan biasa langsung kalikan dengan 100%. Langkah-langkahnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk yang soal yang berikutnya adalah persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa? Kita tulis dulu 75%. Nah, kita ingat kembali bahwa persen itu kan artinya per 100. Berarti ini 75% atau dibaca artinya 75/100. Nah, ini. Nah, ini 75/100 sudah pecahan biasa, tetapi kita jadikan bentuk yang paling sederhana. Caranya bagaimana ya? Sama-sama dibagi dengan FEB-nya. Nah, ini sama-sama dibagi dengan 25. Untuk mencari bentuk yang paling sederhana. Sama-sama dibagi 25. Sehingga jawabannya adalah 75 dibagi 25 ini adalah 3.
Kemudian 100 bagi 25 adalah 4. Sehingga 75% ini bentuk pecahan biasanya adalah 3/4. Kemudian kita berikan contoh satu lagi, misalnya yang 120%. 120%. Nah, lagi persen itu artinya per 100. Nah, jadi di sini adalah per 100. Per 100 yang di atas 120. Nah, 120/100. Nah, ini kita lihat. Sebenarnya banyak sekali cara untuk matematika ini, tapi kita biar anak-anak itu lebih paham, ini sama-sama kita bagi 20 ya, sama-sama kita bagi 20. Ini sama-sama kita bagi dengan 20 ya, 20 FBB-nya. 120 dibagi 20 ini sama dengan 6. Kemudian 100 bagi 20 sama dengan 5. Sehingga menjadi seperti ini ya. 6/5. Nah, sampai di sini sudah benar, tapi kita sederhanakan lagi menjadi 6 dibagi 5, ini hasilnya yang mendekati 1, masih sisa 1/5. Jadi jawabannya sampai di sini juga sudah benar, atau yang di sini ini yang paling sederhana, 1/5. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau menjadikan pecahan biasa itu jadikan sampai bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang berikutnya, pecahan desimal menjadi persen. Pecahan desimal menjadi persen. Kita berikan contoh. Yang di atas 0,8. Kita tuliskan dulu 0,8. Nah, ingat bahwa desimal itu pecahan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Kita lihat dulu. Di sini 0,8 ini artinya satu angka di belakang koma berarti per 10. Maka dituliskan 8/10. Seperti tadi, untuk menjadikan persen, jadikan dulu per 100. Karena persen itu artinya per 100. Nah, 10 menjadi 100, ini dikalikan dengan 10. Nah, kemudian di atas juga sama, karena bawah kalikan 10, maka di atas juga kalikan 10. Nah, 8 kali 10 menjadi 80. Sehingga bentuk persennya adalah 80%. Atau seperti tadi cara yang kedua, langsung saja kalikan dengan 100%. 0,8 ini artinya 8/10 karena satu angka belakang koma. Langsung kalikan dengan 100%. Nah, kita lihat ini, kita sederhanakan di sini. Sama-sama dibagi 10. Nah, ini 10 bagi 10 1, ini 100 bagi 10 adalah 10. Sehingga hasilnya 8 kali 10 sama dengan 80%. Jadi boleh dengan cara yang di atas, boleh dengan cara yang di bawah. Hasil akhirnya adalah sama. Kemudian kita beri contoh satu lagi. Ini kita hapus dulu. Kita beri contoh satu lagi, kita hapus dulu. Jadi anak-anak perlu diingat dalam belajar matematika itu yang penting anak-anak itu butuh ketelitian, butuh kejelian ya, terutama
niat pengen bisa. Sekali lagi untuk anak-anak kelas 6 saya ingatkan kunci yang kedua itu adalah pada perkalian dan pembagiannya. Jadi anak-anak untuk yang di kelas 6 ini harus sudah benar-benar mahir dalam perkalian dan pembagian sampai 100. Nah, itu saja sudah menjadi modal kita untuk bisa dalam belajar matematika. Kita berikan contoh satu lagi, kita ambil yang misalnya kita berikan 2 contoh saja. Kita ambil yang berikutnya 1,4. Ini karena di belakang koma ada satu angka, maka ini menjadi 14/10 ya. 14/10. Kemudian kita jadikan per 100 karena persen itu per 100. Nah, seperti tadi 10 menjadi 100 ini dikalikan dengan 10. Maka yang di atas juga sama, dikalikan 10. Sehingga 14 kali 10 itu 140. Maka bentuk persennya adalah 140%. Nah, seperti ini. Kemudian cara yang kedua, ini 1,4 tadi adalah 14/10 tinggal dikalikan dengan 100%. Dikalikan dengan 100%. Sama seperti tadi, kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 10, 1. Ini dibagi 10 adalah 10. Hingga menjadi 14 kali 10 adalah 140%. Jadi silahkan seperti tadi. Boleh dengan cara yang di atas, boleh dengan cara yang di bawah. Silahkan anak-anak bagaimana anak-anak nanti mau mengerjakannya. Untuk yang berikutnya, yang cara ini sama ya, semuanya caranya sama. Atau kita berikan contoh satu lagi saja. Kita berikan contoh satu lagi biar anak-anak lebih paham. Tetapi kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Kita cari pennya dulu. Sekarang kita berikan contoh yang ini saja. 1,75. 1,75. Nah, kita lihat dulu. 1,75 ini di belakang koma ada 2 angka. Ini artinya 175/100. Nah, ingat tadi bahwa persen itu adalah pecahan per 100. Berarti ini kan tinggal ditulis 175%. Ini sudah selesai, sudah benar sampai di sini. Atau cara yang kedua, kalau tadi bikin bagaimana kalau langsung dikalikan 1% juga sama. Ini kan tadi 1,75. Ya, maaf tulisannya agak jelek. Ini kan artinya 175/100. Nah, mau biar seperti tadi kalikan 100%. Oh iya boleh. Kalikan 100%. Kalikan 100%. Ini coret-coret. Sama-sama dibagi 100 itu 1. Nah, ini hasil akhirnya sama. 175. Maaf, jelek. Persen. Nah, caranya seperti ini. Kemudian ya silakan yang lainnya, silakan anak-anak coba sendiri nanti ya. Kemudian yang berikutnya persen menjadi desimal. Nah, persen menjadi desimal. Kita berikan contohnya. Yang ini salah satunya 75, yang 32 saja tadi 75 juga 32%. Ini kan artinya sekali lagi
persen itu artinya per 100. Nah, jadi ini jadi 32 per 100. Nah, bagaimana bentuk desimalnya? Desimal itu ditulis dalam bentuk koma. Nah, ini karena per 100, ini artinya di belakang koma ada dua angka. Kita tuliskan di sini dulu 32, kita tulis di sini 32. Nah, karena di sini per 100 berarti kan di belakang koma ada dua angka. Maka dari belakang 1, 2. Ini tambahkan 0,32. Nah, caranya seperti ini. Jadi 32% bentuk desimalnya adalah 0,32. Nah, kalau sudah hafal nanti anak-anak sudah main sendiri mindsetnya ketika 32%, oh persen itu per 100. Oh berarti 32% itu sama dengan 0,32. Nanti dengan anak-anak sering belajar seperti ini nanti dengan sendirinya tuh tidak usah menghitung pun ini dalam pikiran anak nanti langsung ketemu jawabannya. Jadi karena apa? Terbiasa mengerjakan. Jadi sekali lagi ketika mengerjakan selalu diingat-ingat. Ketika ketemu soal yang sama, anak-anak langsung bisa menjawabnya. Kita berikan contoh satu lagi. Yang 125%. 125%. Ini sama dengan 125 per 100. Nah, bagaimanakah bentuk desimalnya? Nah, karena per 100 sekali lagi ini dua angka di belakang koma. Kita tuliskan dulu di sini 1, 2, 5. Kita hitung dari belakang ya. 1, 2. Jadi komanya di sini. Kita hitung dari belakang. Kan dua angka di belakang koma. 1, 2. Nah, tuliskan koma. Jadi 125% ini bentuk desimalnya adalah 1,25. Nah, ini nanti silahkan yang lainnya ini dikerjakan sendiri untuk latihan. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran matematika, bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal, desimal menjadi pecahan biasa, pecahan biasa menjadi persen, persen menjadi pecahan biasa, desimal menjadi persen, persen menjadi desimal. Jadi silahkan dicermati video pembelajaran tadi. Semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar. Mohon maaf jika tadi Pak Guru dalam menerangkan ini tulisan langsung di dalam komputer saya ini jelek, jadi mohon dimaafkan. Yang penting bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalaupun ada kekurangannya, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar anak-anak selalu dapat update video dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.